Halo, Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan membahas yaitu rangkuman materi matematika kelas 9 bab yang pertama. Bab 1 itu adalah perpangkatan dan bentuk akar ya. Nah, nanti di sini saya akan menyertakan contoh-contoh soal juga untuk meningkatkan pemahaman kalian dalam mempersiapkan ujian akhir semester 1 maupun ujian akhir sekolah nanti. Nah, ya, langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Babnya judulnya perpangkatan dan bentuk akar. Di dalam bab perpangkatan dan bentuk akar ini, kalian masih ingat kan? Membahas tentang bilangan berpangkat, kemudian membahas tentang perkalian pada perpangkatan, lalu pembagian pada perpangkatan, kemudian pangkat 0, pangkat negatif, dan bentuk akar itu sendiri. Dan yang terakhir adalah notasi ilmiah. Nah, kalau dari buku kalian, buku paket yang berwarna hitam itu, yang banyak kayak punya Kak Sari ini, di sini memang tidak ada subbab tentang merasionalkan bentuk akar. Tetapi biasanya di setiap sekolah ya, itu dimasukkan materi atau subbab tentang merasionalkan bentuk akar. Untuk itu, nanti di akhir video Kak Sari tambahin juga ya contoh-contoh soal merasionalkan bentuk akar, meskipun tidak muncul di peta pikiran yang di sini. Oke, karena ini Kak Sari ngambilnya dari buku paket. Nah, kalau dari buku paket memang hanya ada 5 subbab ini. Ya, Dek ya. Oke, nggak masalah. Langsung aja ya, kita bahas subbab yang pertama yang di sini, bilangan berpangkat. Untuk subbab bilangan berpangkat, itu nanti contoh soalnya seperti ini deh ya. Yang pertama, kita disuruh menyatakan dalam bentuk pangkat. Jadi ada bentuk perkalian berulang, kita disuruh membuat bentuk pangkatnya tuh kayak gimana. Yang kedua, kebalikannya ya. Sudah ada bentuk pangkatnya, kita disuruh menyatakan dalam bentuk perkalian berulang. Nanti jawabannya seperti yang nomor 1 ini. Kemudian ada juga nanti tipe soal yang ini deh, menyatakan bilangan dengan basis tertentu ya dalam bentuk pangkat. Kemudian ini juga ya basisnya berbeda. Lalu ada operasi hitung juga, tambah, kali, dan ada pangkatnya tentu saja. Nah, dan yang terakhir nanti ada soal aplikasi. Untuk soal aplikasi ini saya ambil dari buku paket di halaman 11. Nanti kita lihat ya. Nah, yang nomor berapa nanti yang kita bahas, lihat aja ya. Oke, langsung aja deh ya. Ini memang sebagian soal saja untuk mengingat ya. Sebenarnya kalian sudah memahami, sudah banyak latihan soal dulu di awal-awal masuk kelas 9 ya. Tetapi kadang-kadang kalau nggak diingat lagi menjelang ujian gitu kan kayak kurang pede, kurang inget gitu ya. Nah, makanya ini Kak Sari bantu ingat ya. Nomor 1, nyatakan dalam bentuk pangkat. Oke, yang A, negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3. Tentu saja jawabannya gimana, Dek? Nah, karena negatif 3-nya diulang-ulang sebanyak 4 kali, maka jawabannya pastilah negatif 3. Nulisnya kayak gini ya, negatif 3 dalam kurung gitu, terus pangkat 4. Kan sepakat ya kita ya, sepakat. Lanjut untuk yang B, 1/2 kali 1/2 kali 1/2 ya. Berarti ini adalah 1/2 pangkat 3. Boleh pakai kurung, boleh, enggak juga boleh. Gini, biasanya kalau pecahan sih enaknya pakai kurung ya. Kemudian yuk lanjut nomor 2. Nyatakan dalam bentuk perkalian berulang. Untuk yang A, 4 kali 7. 4 pangkat 7. 4 pangkat 7 itu artinya 4-nya diulang-ulang sebanyak 7 kali dalam bentuk perkalian. Gini, 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4. Hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sudah 7. Kemudian yang B, negatif 1/4 pangkat 4. Berarti yang diulang-ulang sebanyak 4 kali apa? Negatif 1/4-nya. Karena di sini ada kurungnya. Nulisnya gini, negatif 1/4 kali, dalam kurung lagi, negatif 1/4 kali negatif 1/4, sekali lagi, kali negatif 1/4, kayak gitu ya. Untuk yang C, 1/4 pangkat 4, berarti yang diulang-ulang sebanyak 4 kali adalah 1/4-nya. Boleh gini, 1/4 kali 1/4 kali 1/4 kali 1/4. Oke, sip. Lanjut yang nomor 3. Nyatakan bilangan 1000 dan 100 dalam perpangkatan berbasis 10. Nah, gampang caranya. Ini Kak Sari tulis di baliknya sini. Untuk yang 1000 dulu ya. Nah, 1000 itu kalau kita jabarkan, 1000 itu adalah
karena dia berbasis 10, kita bagi 10 dulu deh. 1000 dibagi 10 adalah 100, ya kan? Kemudian 100-nya harus dibagi 10 lagi. 100 bagi 10 adalah 10. Nah, sudah selesai kan? Berarti 1000 itu adalah 10 kali 10 kali 10. Sehingga menuliskannya 1000 itu sama dengan 10 kali 10 kali 10, berarti sama dengan 10 pangkat berapa? Diulang-ulangnya sebanyak 3 kali ya. 1, 2, 3. Berarti ya 10 pangkat 3. Gitu. Ini untuk yang jawaban yang 1000. Nah, sekarang yang 100. Di sini soalnya nyatakan bilangan 1000 dan 100 ya. 1000 tadi sudah 10 pangkat 3. Nah, sekarang 100. Berbasisnya 10 juga. Ya udah, kita pecah. 100 itu adalah karena berbasis 10, berarti harus kita bagi 10. 100 bagi 10 adalah ya 10. Udah kan, 10 kali 10 100. Udah selesai. Berarti 100 itu sama dengan 10 kali 10. 10 kali 10 itu 10-nya pangkat 2. Gini ya. Oke, itu untuk menjawab soal nomor 3. Nah, bagaimana untuk yang nomor 4? Nyatakan bilangan 64 dan 8 dalam perpangkatan berbasis 2. Karena berbasis 2, ini nanti pohon faktornya kita pecah, kita bagi 2 terus gitu deh ya. Langsung aja yang 64 dulu ya. 64 bagi 2 adalah 32. 32 bagi 2 adalah 16. 16 bagi 2 adalah 8. Lanjut, 8 bagi 2 adalah 4. 4 bagi 2 adalah 2. Dah selesai ya. Nih, 2 kali 2 4. Dah ya. Berarti 2-nya ada berapa kali nih? Langsung aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Berarti nanti 2 pangkat 6 gitu ya. Tanpa Kak Sari tulis perkalian berulangnya langsung paham ya. 2 pangkat 6 itu didapat dari nih 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke? Gini 64. Satu lagi tadi soalnya katanya ini 8 juga dimintanya berbasis 2. Oke, di sini ya Dek ya. 8 kita bagi 2 ya. 8 bagi 2 4. 4 bagi 2 2. Dah selesai. 1 2 3. Jadi 8 itu sama dengan 2-nya diulang-ulang sebanyak 3 kali ya. Berarti 2 pangkat 3. Gini. Sip. Nah, sekarang masuk ke soal yang nomor 5. Tentukan hasil dari 7 tambah 3 kali 2 pangkat 5. Kita kerjakan di sini ya. Nah, 7 tambah 3 kali 2 pangkat 5 sama dengan, ini yang wajib dikerjakan dulu yang mana? Ingat, kalau ada penjumlahan dan perkalian, ini penjumlahannya dihitung belakangan. Yang harus kita hitung dulu adalah perkaliannya. Atau boleh nih kita bikin dalam kurung kayak gini. Nah, sehingga hasilnya adalah 7 tambah gitu ya, dalam kurung 3 kali, nah ini 2 pangkat 5 ini harus kita hitung tersendiri dulu. 2 pangkat 5 itu artinya 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2, benar kan? 2-nya diulang-ulang sebanyak 5 kali dalam bentuk perkalian. Yuk, 2 kali 2 4, kali 2 8, kali 2 16, kali 2 32. Jadi 2 pangkat 5 itu 32. Kita pindahkan ke sini. Oke, sama dengan, sehingga ini menjadi 7 ditambah 3 kali 32 dulu ya. 3 kali 32 adalah 96. Jadi 7 tambah 96. Berapa, Dek? 103 ya, bener ya. Oke, 103 gitu jawabnya ya. Selain harus menghitung pangkatnya dulu, kita juga harus berhati-hati kalau bentuknya operasi hitung campuran. Ingat, kalau ada tambah dengan kali, ini tambahnya belakangan ngitungnya. Kayak gini ya, supaya aman dibikin kurung. Bisa kan? Bisa. Oke, terakhir soal nomor 6 untuk yang subbab 1 aja loh ya ini. Yang soal aplikasi. Nih, perintahnya atau catatan dari Kak Sari bisa kita lihat di halaman 11 pada buku paket. Yuk Kak Sari bantu buka ya. Nah, halaman 11 yang Kak Sari maksud itu yang soal nomor 9. Ini soal yang paling sering dikeluarkan sebagai ujian ya Dek ya. Memang ini soal yang paling populer sebenarnya untuk kasus bilangan berpangkat. Oke.
Ini sudah pernah Kak Sari bahas di video yang lain, tapi nggak apa-apa, ini kita bahas aja ya sebagai pengingat. Baca dulu nomor 9. Tim peneliti dari Dinas Kesehatan suatu daerah di Indonesia Timur meneliti suatu wabah yang sedang berkembang di desa X. Tim peneliti tersebut menemukan fakta bahwa wabah yang berkembang disebabkan oleh virus yang tengah berkembang di Afrika. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa virus tersebut dapat berkembang dengan cara membelah diri menjadi 3 virus setiap setengah jam dan menyerang sistem kekebalan tubuh. Yang ditanya, berapa jumlah virus dalam tubuh manusia setelah 6 jam? Nah, di sini yang dilingkari ini adalah poin-poin pentingnya ya. Satu virus itu membelah menjadi 3 setiap setengah jam. Setengah jam itu 30 menit ya. Setengah jam adalah 30 menit. Nah, yang ditanyakan kalau sudah mencapai waktu 6 jam, nanti virusnya ini menjadi berapa banyak kayak gitu. Di sini langsung kita kerjakan untuk yang nomor 9. Catat dulu datanya tadi. Satu virus menjadi 3 setelah atau setiap 30 menit. Ya kan, setengah jam itu 30 menit ya Dek ya. Berarti kalau 6 jam, nah 6 jam ini nanti virusnya membelah berapa kali? Ya kita hitung, 6 jam itu kan 1 jamnya 60 menit ya. Berarti 6 kali 60 menit dibagi dengan, nah dia membelahannya setiap 30 menit, berarti ya dibagi 30 menit kayak gitu kan, sama dengan nanti menit dibagi menit kan habis ya, makanya tidak pakai satuan atau satuannya itu berapa kali gitu. Yuk, 6 kali 60 dibagi 30, ini aja 60 bagi 30 kan 2, tinggal 6 kali 2, 6 kali 2 adalah 12. Artinya selama 6 jam itu virusnya membelah sebanyak 12 kali. Oke, nah dari sini kita bisa langsung hitung. Katakanlah awalnya tadi kan satu virus ya. Nah, membelah pertama kali itu dia menjadi berapa virus? Jadi 3. Ya kan? Nah, 3 itu 3 pangkat berapa, Dek? 3 pangkat 1. 3 pangkat 1 itu kan 3. Nah, dari 3 ini membelah lagi ya, pembelahan kedua. Masing-masing membelah jadi 3 ya. Berarti jadi berapa totalnya? Jadi 9. 9 itu Kak Sari nulisnya 3 pangkat 2. Oke, benar kan? 3 pangkat 2 itu 9. Nah, ini masih pembelahan kedua. Lagi pembelahan ketiga. Berarti masing-masing dari 9 ini membelah menjadi 3, 3, 3 ya. Berarti ya 9 kali 3, 27. 27 itu boleh ditulis 3 pangkat 3. Benar kan? 3 pangkat 3 itu 27. 3 kali 3, 9 kali 3 lagi, 27. Nah, intinya pembelahan ketiga itu virusnya menjadi sebanyak 3 pangkat 3. Nah, berarti nanti kalau pembelahan ke-12 virusnya menjadi 3 pangkat berapa dong? Tentu saja menjadi 3 pangkat 12. Ini jawabannya. Ya, nah nanti bisa jadi untuk soal ujian kalian itu ada variasinya, nggak masalah. Yang penting kalian paham maksud soalnya, maka akan bisa menjawabnya dengan mudah. Oke ya, baik. Kembali lagi ke sini, oke. Jadi soal nomor 6 untuk contoh soal aplikasi yang paling populer untuk dikeluarkan di ujian juga sudah kita bahas ya di halaman 11 nomor 9 tadi. Nanti kalau kalian menemukan variasi soal yang lain, sebenarnya tidak akan jauh-jauh dari yang sudah diajarkan oleh guru kalian masing-masing ya. Oke, dah ya. Ini subbab 1 selesai, yaitu bilangan berpangkat. Sekarang kita lanjutkan ke subbab berikutnya. Kak Sari di sini subbab berikutnya adalah perkalian pada perpangkatan ya, perkalian perpangkatan. Kalian masih ingat nggak rumus umum perkalian perpangkatan? Kayak gini ya. Nih ya, contoh soalnya misalnya gini, yang paling umum itu yang ini deh. A pangkat M dipangkatkan N. Itu kalau ditulis dalam bentuk perkalian pada perpangkatan itu menjadi A kali atau A pangkat M gitu kali N gini. Sehingga ditulis boleh A pangkat M N gitu. Ini biasanya yang bentuk umumnya. Nah, terus di sini Kak Sari sudah sediakan contoh-contoh soalnya. Ini 7 pangkat 2 terus dipangkatkan 3. Berarti menjadi 7 pangkat 2 kali 3 ya, atau 7 pangkat 6 kayak gitu. Ini mengingat ya Dek ya. Oke, untuk yang soal berikutnya, T pangkat 5 terus dipangkatkan 4. Ini berarti T pangkat 5 kali 4. Jadi kalau dia dipisahkan oleh kurung begini, langsung aja kalian kalikan. Sehingga hasilnya T pangkat 20. Oke. Nah, bagaimana dengan bentuk yang seperti ini? Ini sekalian mengingat-ingatnya sayang ya.
7 pangkat 2 ya kali 7 pangkat 3. Hati-hati. Di sini kan 7 pangkat 2 terus dalam kurung pangkat lagi 3. Hasilnya 7 pangkat 2 kali 3. 7 pangkat 6. Nah, kalau dia nggak ada dalam kurung, ini bukan seperti itu. Melainkan kayak gini, Dek. 7 pangkat 2 ditambah 3. Hati-hati ya, sayang ya. Kalau nggak ada kurungnya, dia dipisahkan dengan perkalian. Perkalian pada perpangkatan itu berubah menjadi pertambahan atau penjumlahan. Sehingga ini hasilnya 7 pangkat 5. Beda ya. Di sini 7 pangkat 6, yang ini 7 pangkat 5. Masih ingat? Lagi, misalnya yang untuk ini T pangkat 5 dikali T pangkat 4 ya. Nah, kalau T pangkat 5 dalam kurung langsung dipangkatkan 4, ini perkalian jadinya ya. 5 kali 4, 20. Tapi kalau begini, ini bukan perkalian nanti jadinya, malahan pangkatnya itu ditambah menjadi T pangkat 5 tambah 4. Berapa hayo? T pangkat 9. Tuh beda ya. Di sini T pangkat 20, yang ini T pangkat 9. Oke. Nah, kalau bentuk umumnya gimana? Gini, A pangkat M kali A pangkat N ini menjadi A pangkat M ditambah N. Gitu deh. Ya. Oke, yuk lanjut aja. 7 dikali 9 pangkat 3. Nah, kalau kayak gini mau dijabarkan boleh. Kalau dijabarkan seperti ini, Dek. 7-nya dipangkatkan 3. Terus dikali 9-nya juga dipangkatkan 3. Boleh ya. Atau kalau mau ini dibuka dikalikan dulu di dalam sini juga boleh ya. 7 dikali 9 itu kan 63. 63 terus pangkat 3. Boleh. Nah, gini, nanti 63 pangkat 3 itu ya 63 kali 63 kali 63. Atau kalau dari sini juga boleh. 7 pangkat 3 itu 7 kali 7 kali 7. Dikali lagi ya, di sini 9 kali 9 kali 9. Nanti hasilnya akan sama dengan 63 kali 63 kali 63. Yang penting kalian paham sifatnya. Lagi yuk, 6 kali T pangkat 3. Berarti 6-nya dipangkatkan 3. Kemudian dikali T-nya juga harus dipangkatkan 3. Gini aja ya, boleh. Kemudian ini 4Y pangkat 2. Nah, 4Y itu artinya ya 4 kali Y. Sebenarnya kayak gitu deh ya. Ini boleh ditulis kayak bentuk yang atasnya ini, biar kalian nggak bingung. Dan memang nggak perlu bingung, 4Y dengan 4 kali Y itu ya sama. Sehingga ini hasilnya 4-nya dipangkatkan 2. 4 pangkat 2 gitu. Dikali, nah Y-nya juga pangkat 2. Y pangkat 2 itu Y pangkat 2. Kayak gini. Nah, ini bisa dihitung ya, Dek ya. 4 pangkat 2 itu adalah 4 kali 4. 4 kali 4 adalah 16. Terus dikali Y pangkat 2 itu ya Y pangkat 2. Nah, penulisan kayak gini boleh menjadi langsung aja 16 Y pangkat 2. Oke, nah kalau mau langsung dari sini sebenarnya 4Y dalam kurung dipangkatkan 2, langsung kita mikir 4 pangkat 2 16, Y pangkat 2 itu ya Y pangkat 2. Langsung ke sini 16 Y pangkat 2. Boleh kayak gitu. Ini juga kalau mau diselesaikan boleh. 6 pangkat 3 kali T pangkat 3 menjadi 6 pangkat 3 itu kan 6 kali 6 kali 6 ya. 216. Berarti 216 T pangkat 3-nya langsung ditulis gini. Boleh. Oke, nah yuk. Sekarang kalau dalam kurungnya negatif, nggak masalah ya. Ini negatif 4 dipangkatkan 2 kali negatif 4 pangkat 3. Nah, ini mirip yang mana sayang? Mirip yang ini tadi ya. A pangkat M kali A pangkat N. Asalkan basisnya sama, kalau di sini kan sama-sama A, itu bisa dioperasikan. Pangkatnya langsung ditambah aja. Nah, ini kita basisnya juga udah sama ya, yaitu negatif 4. Berarti tulis negatif 4 dalam kurung gitu. Sekarang pangkatnya diapakan? Ditambah ya, karena ini dia kan operasinya perkalian. Berarti 2 tambah 3. Kayak gitu. Hasilnya negatif 4 pangkat 5. Yes, selesai. Oke, bawahnya hati-hati, ini gabungan antara yang di sini ya, ada kurung dipangkatkan gitu dengan yang di sini, langsung perkalian. Yuk, 3 pangkat 2 tutup kurung dipangkatkan 5. Itu menjadi 3 pangkat 2 kali 5. Oke, masih bisa ikutin ya. Kemudian dikali 3 pangkat 5, kita tulis dulu. Nah, ini hasilnya 3 pangkat 2 kali 5 itu kan 10. Berarti 3 pangkat 10 dikali dengan yang ini 3 pangkat 5.
Oke, nah sekarang basisnya sudah sama, yaitu sama-sama 3. Kemudian ada pangkatnya juga dan operasinya dikali. Berarti ini kan mirip kayak contoh soal yang di sini ya, Dek ya. Pangkatnya ditambah aja menjadi 3 pangkat 10 tambah 5. Hasilnya adalah 3 pangkat 15 gitu. Oke, nah sekarang yang ada x-nya nih, aljabar ya. 3 pangkat x tutup kurung terus dipangkatkan lagi x sama dengan 81. Kita ditanya nilai x-nya berapa. Ya udah kita kerjakan dulu. 3 pangkat x kemudian dipangkatkan x itu kan artinya 3 pangkat x kali x. Bener nggak? Nah, 3 pangkat x kali x. X kali x hasilnya adalah x kuadrat. Berarti nulisnya gini. Ini 3 pangkat x kali x sama dengan 81-nya boleh ditulis dulu deh. Yuk, sekarang gini ya Dek ya. X kali x itu kan x kuadrat. Berarti gini, 3 pangkat x kuadrat gitu. Sama dengan, nah 81-nya biar gampang kita rubah juga menjadi bentuk pangkat basis 3. Karena di sini 3. Yuk, bentuk pangkat basis 3 untuk 81. Berarti harus dibagi terus dengan 3 terus gitu ya. 81 bagi 3, 27. Lagi, 27 bagi 3, 9. Lagi, 9 bagi 3 ya 3. Udah selesai. Jadi 81 itu adalah 3 pangkat 4 ya. Kayak gini nulisnya, 3 pangkat 4. Nah, kalau udah ada kayak gini, ini 3 pangkat sesuatu sama dengan 3 pangkat sesuatu, 3-nya kita abaikan aja. Tinggal pangkatnya aja ini ya, x kuadrat sama dengan 4. Nah, berapakah nilai x? Nah, kalau dia tidak ada ketentuannya, x itu bilangan asli atau bilangan bulat saja, berarti ya ini kita harus menyebutkan semua x yang mungkin ya. Berapakah kalau dikuadratkan hasilnya 4? X-nya bisa negatif 2 atau ini x1 katakanlah x-nya juga bisa 2. Bener nggak? Coba kita cek untuk yang x-nya negatif 2. Berarti ini diganti negatif 2. Negatif 2 dikuadratkan. Negatif 2 kali negatif 2. 4, betul. Kalau x-nya 2. 2 dikuadratkan. Berarti 2 kali 2. 4 juga. Jadi ini jawabannya ya. X-nya itu bisa bernilai negatif 2 atau bernilai 2. Nggak apa-apa. Jadi jawabannya memang 2 macam. Gitu ya. Oke. Nah sekarang langsung ke soal aplikasi. Di sini Kak Sari sudah pilihkan yang di halaman 21. Yuk kita lihat. Nah, ini dia untuk soal aplikasinya di halaman 21. Kita bisa pilih yang soal nomor 9 maupun soal nomor 12. Ini soal nomor 12 sudah pernah Kak Sari bahas di video yang lain. Nah, kali ini Kak Sari bahas yang nomor 9-nya aja ya, Dek ya. Kayak gini. Nomor 9, ketinggian suatu benda dapat ditentukan dengan menggunakan rumus gerak jatuh bebas, yaitu H sama dengan setengah GT kuadrat, di mana H adalah ketinggian benda, satuannya meter, G adalah percepatan gravitasi bumi, satuannya meter per sekon kuadrat, dan T adalah waktu yang diperlukan benda sampai jatuh ke tanah, satuannya sekon. Sekon itu detik ya bahasa Indonesianya. Kemudian, sebuah benda jatuh dari puncak sebuah gedung dengan percepatan 9,8 meter per sekon kuadrat. Berarti ini G ya. Kan? Ini satuannya meter per sekon kuadrat itu tadi ini G, percepatan. Dan waktu yang diperlukan untuk sampai di tanah adalah 10 detik. Waktu itu berarti T. Ya, satuannya detik atau sekon. Yang ditanya berapa tinggi gedung H. Ya udah, tinggi gedung itu kan yang H. Ya, nih H adalah ketinggian benda ya. Berarti kita cari H-nya, masukkan ke dalam rumus ini. Langsung aja, yuk. Nomor 9, ini nomor 9 yang di halaman 21 ya. Sama dengan nomor 9 di halaman 11 tadi. Kebetulan aja nomornya sama. Tulis dulu rumusnya. H sama dengan setengah G T kuadrat. Nah, sekarang H sama dengan setengah kali G-nya ini 9,8. Tulis. Kali T-nya. T-nya adalah 10 detik. Berarti ya 10. Terus
kuadrat gini ya. Tinggal dihitung, berarti setengah kali 9,8 kali 10 dikuadratkan berapa? 100. Boleh. Terus sama dengan ini, 100-nya boleh dibagi 2 ya, 50. Tersisa 9,8 kali 50. Nah, 9,8 ini Kak Sari tulis 98 per 10. Boleh kan? Pecahan dari 9,8 itu kan 98 per 10 dikali 50. Ini 0 sama 0 boleh dicoret, tersisalah 98 dikali 5. Berapa ya? 8 kali 5 40, 9 kali 5 45 tambah 4 49. Jadi 490, satuannya meter. Itulah ketinggian bendanya ya, atau yang ditanya ketinggian gedung, itulah ketinggian gedungnya, yaitu 490 meter. Oke, bisa ya. Nah, sekarang kita kembali lagi. Nih, untuk subbab 2, perkalian pada bentuk perpangkatan, sudah ya, contoh-contoh soalnya sudah Kak Sari jabarkan. Mudah-mudahan ini membantu mengingat ya buat kalian. Nah, soal aplikasinya juga sudah kita ambil satu, nggak apa-apa ya. Nah, sekarang kita masuk ke subbab berikutnya. Subbab yang ketiga adalah pembagian perpangkatan. Kalau tadi perkalian pada perpangkatan, sekarang kebalikannya, yaitu pembagian pada perpangkatan. Ini sudah Kak Sari carikan beberapa contoh soal ya untuk subbab pembagian pada perpangkatan. Yuk kita ingat-ingat dulu, pembagian kalau bentuk perpangkatan itu nanti menjadi gini dek. Misalnya kita punya A pangkat M gitu ya, dibagi dengan A pangkat N, ini menjadi A. Nah, M dengan N-nya diapakan? Dikurang ya, kalau pembagian gitu. Gini, menjadi A pangkat M kurangi N. Oke. Atau kalau bentuknya pecahan juga tetap sama. Misalnya A pangkat T per A pangkat S, berarti ini menjadi A pangkat T kurangi S. Ya, asalkan basisnya sama. Basis ini boleh diganti angka, bilangan berapapun, mau negatif, mau positif, mau pecahan boleh ya, asalkan dia sama. Nah, langsung aja ke contoh soal ini. Dalam kurung 2/3 pangkat 9 per 2/3 pangkat 4. Ini kan basisnya sama, sama-sama 2/3. Nah, dan dia per itu kan pembagian. Berarti ini langsung ngitungnya kayak gini deh. Tulis ulang 2/3, pangkatnya 9 dengan 4 itu kita kurangi. Nah, gini, menjadi 2/3 pangkat berapa? 9 kurangi 4 kan 5. Gini maksudnya. Nah, ini kalau mau menghitung, mau menjabarkan, caranya gini. 2/3 pangkat 5 itu artinya 2-nya dipangkatkan 5, per 3-nya juga dipangkatkan 5. Jadi nanti ngitungnya kayak gitu ya. Tapi nggak usah, ini kan kita hanya merubah bentuk pangkatnya aja untuk mengingat ya. Nanti kalau untuk menghitung ya ini 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 berapa gitu. Per 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kayak gitu. Oke. Nah, kita lanjut dulu ke soal nomor 2. 3 pangkat 7 kali 3 pangkat 2 per 3 pangkat 3. Nah, kalau ini kombinasi, ini kan ada perkalian. Perkalian itu kan seperti yang tadi Adik ya, pangkatnya ditambah. Berarti ini yang atas dulu kita selesaikan. Menjadi 3 pangkat 7-nya diapakan dengan 2 tambah ya. Gini, 7 tambah 2 per 3 pangkat 3-nya tulis dulu. Nih sama dengan 3 pangkat 7 tambah 2. 7 tambah 2 itu 9. Berarti 3 pangkat 9 per ini 3 pangkat 3. Nah, ini menjadi bentuk pembagian yang sederhana. 3 pangkat 9 per 3 pangkat 3 itu menjadi 3 pangkat 9-nya dikurangi 3. Hasilnya 3 pangkat 6. Gini maksudnya. Ya, masih ingat kan? Iya. Yuk, yang nomor 3. Dalam kurung negatif Y pangkat 5 per dalam kurung negatif Y pangkat 2. Nah, ini basisnya sudah sama, negatif Y dengan negatif Y. Berarti langsung aja hasilnya adalah negatif Y juga. Nah, pangkatnya 5-nya dikurangi 2. Berapa? 3 ya. Berarti negatif Y pangkat 3 gitu. Negatif Y pangkat 3 itu artinya negatif Y kali negatif Y kali negatif Y ya. Nomor 4, 3M pangkat 9 per M pangkat 5. Nah, yang basisnya sama yang mana? Hanya M-nya aja. 3-nya enggak, berarti ya 3-nya ditulis aja biasa. Terus M-nya ini ya, pangkatnya. Di sini pangkat 9, di sini pangkat 5. Karena dibagi, berarti harus dikurangi. Gini.
menjadi 3, M-nya pangkat 9 kurang 5 adalah 4 tuh. Gitu jawabannya. Simpel ya? Yang nomor 5, soal aplikasi. Ini Kak Sari ambil contoh yang ada di halaman 32. Yuk. Di halaman 32, soal aplikasi tentang pembagian pada bentuk perpangkatan, ini bisa yang nomor 8 atau yang nomor 10. Kedua-duanya juga sudah pernah Kak Sari buat di video yang lain ya Dek ya. Nah, di video kali ini Kak Sari mau mengulang yang nomor 8 aja yuk. Mudah-mudahan nanti pas ujian kalian ada soal yang mirip kayak nomor 8 ini. Oke, baca dulu. Populasi bakteri yang tersebar dalam suatu wadah berbentuk persegi panjang yaitu sebanyak 4,2 kali 10 pangkat 7. Jika panjang dan lebar wadah tersebut masing-masing 10 cm dan 7 cm, berapa kepadatan bakteri pada wadah tersebut? Nah, nanti jawabannya harus 6 kali 10 pangkat 5 ya. Ini dari pembahasan Kak Sari yang waktu itu, makanya masih ada jejaknya kayak gini. Kita ulang ya, cara menghitungnya untuk mendapatkan 6 kali 10 pangkat 5 ini kayak gimana? Kayak gini deh. Nih, katakanlah ini wadahnya. Tadi wadahnya kan berbentuk persegi panjang. Ukuran panjang dan lebarnya 10 cm dan 7 cm. Berarti ini 10 cm, di sini 7 cm. Kemudian banyaknya bakteri yang ada di wadah ini sebanyak ini, 4,2 kali 10 pangkat 7 ekor ya. Wah, banyak ini, 4,2 kali 10 pangkat 7. Kalau yang ditanya kepadatan bakteri pada wadah tersebut, berarti ini 4,2 kali 10 pangkat 7 ini ya, ini nah gitu ya, ini anggaplah sebagai bakteri ya. Nah, setiap satu bakteri ini kita bandingkan dengan luasan wadah ini Dek. Nah, jadi dalam 1 cm persegi nanti ada berapa banyak bakteri, maksudnya kayak gitu. Langsung ya, ini Kak Sari kasih rumus kepadatan itu sama dengan banyaknya bakteri ini, banyak bakteri dalam wadah tersebut ya, per luas wadah gitu. Nah, langsung aja kita hitung. Banyak bakterinya adalah 4,2 kali 10 pangkat 7 per luas wadahnya. Karena ini wadahnya berbentuk persegi panjang, maka luas persegi panjang adalah panjang kali lebar ya. Berarti 10 cm kali 7 cm. Gini. Nah, yuk kita hitung. Nih sama dengan 4,2 kali 10 pangkat 7 per 10 kali 7 itu 70 ya. Satuannya cm persegi. Jadi ada 4,2 kali 10 pangkat 7 bakteri dalam wadah yang berukuran 70 cm persegi. Nah, ini bisa kita sederhanakan ya. Kita sederhanakan caranya gini. 4,2-nya ini kan dikali 10 pangkat 7. Itu artinya 4,2 kali 10 diikuti 0-nya 7 ya. 0 yang di sini sudah termasuk ya. 10 pangkat 7 itu kan artinya 10 kali 10 kali 10 kali 10 diulang-ulang sebanyak 7 kali. Jadi nanti 0-nya ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gini, per 70. Oke, nah kalau mau ngitungnya gampang, caranya gini deh. 4,2-nya ini kita kalikan dengan 10 dulu ya, atau ngambil 0 yang di sini. Jadi 4,2 kali 10 itu kan 42. Nah, tersisalah 1, 0-nya hanya 6 tuh. Ini 1, 0-nya 6 tuh 2, 3, 4, 5, 6 gitu per 70 cm persegi. Nah, ini kan sudah nggak ada koma ya, berarti enak. Nih, yang 70 ini boleh kita coret 0-nya dulu dengan yang di sini. Tuh. Oke, sekarang hitungnya tinggal 42 bagi 7 aja. 42 bagi 7 adalah 6. Kali 10-nya nih, atau satunya diikuti berapa 0? Tuh 2, 3, 4, 5. Nah, 1 diikuti 5 0 itu artinya adalah 10 pangkat 5. Satuannya 6 kali 10 pangkat 5 bakteri per cm persegi wadah gitu ya. Makanya di sini jawabannya Kak Sari juga 6 kali 10 pangkat 5. Oke, kalian kalau ada yang bertanya-tanya kenapa 1 diikuti 0-nya 5 itu kok 10 pangkat 5 Kak? Karena gini sekalian ya, karena ini untuk latihan ujian kan memang harus paham betul. Coba kita cek dulu untuk yang 100 dulu aja, paling gampang. 100 itu 10 pangkat berapa, hayo? Nah, 100 itu kan 10 kali 10, bener nggak?
10 kali 10, artinya 10-nya diulang-ulang sebanyak 2 kali, makanya nulisnya 10 pangkat 2. Kan ini kalau nolnya 2 jadinya 10 pangkat 2. Coba kalau 1000 sekarang, kalian kan udah tahu 1000 itu adalah 10 kali 10 kali 10, benar kan? Berarti ini kan 10-nya diulang-ulang sebanyak 3 kali, ya berarti 10 pangkat 3. Tuh kayak gitu. Makanya kalau kita punya 1 nol di belakangnya 5 tuh 2, 3, 4, 5. Nah ini ya menjadi 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10 sama dengan 10-nya dipangkatkan 5. Oke ya, dari sini ya Dek ya, tadi 10 pangkat 5-nya itu. Nah ini penjabarannya. Oke, sudah ya, kita kembali lagi. Soal aplikasinya di halaman 32 juga sudah kita ingat-ingat ulang. Nanti kalau ada soal aplikasi yang lain, yang tenang aja ya, tidak usah panik. Cara-caranya tuh pasti mirip dengan soal-soal yang di atasnya sini. Asalkan kalian paham, ngerti maksud soalnya, mengerjakannya juga akan mudah. Oke, ini dia subbab 3-nya sudah selesai kita bahas. Sekarang kita masuk ke subbab berikutnya. Subbab berikutnya, kalau yang Kasari di sini Dek, pangkat 0, pangkat negatif, dan bentuk akar. Nah, nanti di sini juga ada tambahan yaitu apa tadi Dek? Merasionalkan bentuk akar. Ya, Kak Sari ulang. Ini kita membahas pangkat 0, kemudian pangkat negatif, bentuk akar, dan merasionalkan bentuk akar. Nanti subbab terakhir, subbab kelima yaitu notasi ilmiah atau bentuk baku. Ini paling gampang nih, ya. Poin di sini harus gede ya, harus dapat nilai 100 untuk yang notasi ilmiah, nggak boleh dilewatkan ini. Oke, kita ke subbab yang sini dulu. Pangkat 0, pangkat negatif, akar, dan merasionalkan bentuk akar. Contoh soalnya kayak gini. Nah ini dia, langsung aja nggak pakai lama. Nomor 1, 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 itu berapa? Kalau kalian masukkan ke dalam kalkulator, 2 pangkat 0 itu pasti hasilnya adalah 1. Ini pasti ya. Berapapun bilangannya, kalau dia dipangkatkan 0 hasilnya pasti 1. Misalnya 17 deh. 17 kalau dipangkatkan 0 itu juga pasti 1 ya. 1345 dipangkatkan 0 hasilnya pasti 1. Ini ya, diingat-ingat aja, semua bilangan kalau dipangkatkan 0 hasilnya pasti 1. Bagaimana dengan bilangan pecahan? Ah sama aja, 1/3 kalau dipangkatkan 0 juga 1 ya. Desimal ya, misalnya 0,73 dipangkatkan 0 ya tetap 1 gitu. Oke, sekarang nomor 2. Nah ini tadi kan contohnya bilangan positif. Bagaimana dengan negatif? Kalian cek di kalkulator kalian ya. Negatif 3 terus dipangkatkan 0, hasilnya berapa? Ternyata 1 juga. Jadi intinya semua bilangan, mau dia positif, negatif, bilangan bulat, bilangan pecahan, kalau dipangkatkan 0 hasilnya pasti 1. Hati-hati, berbeda dengan gini deh, negatif dalam kurung 3 pangkat 0, hati-hati. Ini artinya yang dipangkatkan 0 hanya angka 3-nya. Negatifnya tetap harus ditulis menjadi gini, negatif. Nah 3 pangkat 0 itu kan 1. Tuh gitu, jawabannya menjadi negatif 1. Hati-hati ya. Oke, pesannya Kak Sari gitu. Perhatikan posisi negatifnya dia ada di dalam kurung atau di luar kurung. Oke, ini pangkat 0-nya sudah, intinya kayak gitu. Sekarang untuk yang pangkat negatif. Pangkat negatif itu kalau pangkatnya ini ada di bawah per atau sebagai penyebut. Nah ini kalau dirubah menjadi nggak bentuk pecahan, caranya gini, 6 pangkat negatif 3. Nah ini kan jadi nggak pecahan, nggak ada 1 pernya. Memang kayak gitu. Misalnya kita punya 1/3 pangkat 10. Nah ini menjadi gimana kalau nggak ada pernya? Ya menjadi 3 tapi pangkatnya menjadi negatif 10 gitu deh. Nah kalau atasnya nggak 1 Kak, ya sama aja. Misalnya 3 pangkat 3/7 pangkat 2 misalnya gitu ya. Ya ini menjadi gini, 3 kali. Nah 7 pangkat 2-nya itu menjadi 7 pangkat negatif 2. Loh, kenapa yang satunya ini enggak Kak? Sebenarnya 1 ini juga gitu deh. 1 dikali 3 kali 3 pangkat 10, 3 pangkat negatif 10. Masya Allah beribet banget ngomongnya, maaf ya.
Cuman kalau 1 dikali bilangan berapapun itu kan hasilnya tetap bilangan itu sendiri. Jadi kalau 1 itu mending nggak usah ditulis aja. Ya, lagi misalnya 11 gitu atau negatif 11 deh ya, per berapa maunya, terserah kamu. 9 pangkat 4 gitu ya. Ya, ini menjadi negatif 11 kali 9 pangkatnya negatif 4. Paham ya? Pokoknya kalau dia tadinya bentuknya pecahan, pecahannya mau kita hilangkan, itu pangkatnya berubah menjadi negatif. Nah, bagaimana kalau di bawah sini nih dia sudah bentuk negatif? Nih, Kak Sari kasih contoh. Misalnya nih ya, 1/3 pangkat negatif 10. Nah, loh, ya udah, ini sama aja. Kalau mau kita rubah nggak ada pecahannya, 3 pangkat negatif 10-nya itu naik ke atas, tapi pangkatnya itu nggak boleh tetap negatif, kebalikannya negatif atau lawannya negatif, menjadi positif. Gini. Ya, ini kalau 1/3 pangkat negatif 10 menjadi 1 kali 3 pangkat 10. Tapi kan 1 itu boleh nggak usah ditulis. Misalnya yang di sini 3/7 pangkat negatif 2. Oke, ini menjadi 3 dikali, nah 7 pangkat negatif 2 nya kalau nggak mau pakai perperan ya udah menjadi 7 pangkat 2 ya. Negatifnya hilang. Paham ya Dek ya? Ini negatif 11/9 pangkat negatif 4 menjadi negatif 11 kali 9 pangkat 4, kayak gitu. Oke, bisa diikutin ya. Nah, sekarang kalau dia bentuknya kayak gini, nah kayak gini sih sama aja ya. 7 pangkat negatif 2 itu kalau mau dirubah dalam bentuk pecahan, boleh menjadi gini, 1/7 pangkat 2. Ya, ini kan sama aja dengan yang kayak gini tadi ya. Mana. Dibolak-balik lah pokoknya. Nih, 3/7 pangkat 2 itu sama dengan 3 kali 7 pangkat negatif 2. Berarti kalau ini kita lihat 3 dikali 7 pangkat negatif 2 itu menjadi 3/7-nya pangkat 2. Tuh, kayak gitu. Oke, tambahan soal misalnya kayak gini. Nih, Dek. 5 dikali 8 pangkat negatif 3. Ini menjadi gimana? Ya gini, 5/8-nya pangkat 3. Pokoknya kalau tadinya nggak pecahan menjadi pecahan, itu tanda negatifnya itu langsung berubah kayak gitu. Paham ya? Lagi misalnya 100 gitu dikali berapa? 1/5 pangkat 6. Gini, nggak bingung kan? Ini menjadi 100 dikali 5 pangkat berapa, hayo? Negatif 6. Bolak-balik itu aja kok ya. Nah, bagaimana kalau gini? 100 dikali 5 pangkat negatif 6. Mau diganti nih, perintahnya disuruh pangkatnya nggak boleh negatif atau rubahlah dalam bentuk pangkat positif. Berarti ya gini, 100 per ya. Tadinya dia kali menjadi pecahan gini, per 5 pangkat 6. Tuh, bolak-balik sama aja kan nih. 100 kali 1/5 pangkat 6 nih sama dengan 100 kali 5 pangkat negatif 6. Tuh, sama. Oke, kalau misalnya Kak Sari kecepatan neranginnya ya Dek ya, ini bisa kamu pause atau bisa kamu ulangin lagi ya. Diulangin lagi, dipahamin lagi. Terus kalau masih ada yang membingungkan juga, silahkan tanya di kolom komentar. Yang mana sih yang bikin bingung? Nanti Kak Sari bantu jelaskan sebisanya ya. Untuk kalian yang sudah gabung di grup belajarnya Kak Sari atau yang sudah daftar konsultasi individu, kita diskusi lebih jauh di sana juga boleh. Oke, nah sekarang ini kita lanjut dulu untuk soal nomor 5. Nah, ini tadi yang di sini kan bahasnya tentang pangkat 0 dan pangkat negatif. Ini nanti juga masih dibuat ke dalam pangkat-pangkat gitu ya, Dek ya. Apakah pangkat 0 atau pangkat negatif. Nah, langsung aja. Kalau mau bentuk desimal ini, pasti ini dirubahnya nanti dalam bentuk pangkat negatif. Caranya, nih lihat dulu 0,0001. Ini artinya kita lihat dulu di sini angkanya adalah 1. Berarti tulis 1 kali 10 pangkat negatif. Ingat kalau desimal itu kita pastikan pangkatnya pasti negatif ya. Nah, sekarang negatif berapa? Hitung. Hitungnya itu yang di belakang koma ini, Dek nih. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, termasuk angka satunya itu sendiri ya. Berarti ini 1 kali 10 pangkat negatif 7. Atau boleh ditulis, nah angka satunya ini kita hilangkan aja, langsung menjadi 10 pangkat negatif 7. Gini jawabannya. Nah, gimana kalau angkanya bukan 1, Kak? Kalau angkanya yang lain, boleh di sini saya ditambahin ya untuk pengayaan. Misalnya ini aja yang simpel nih ya dek, 0,02. Nah ini kalau dirubah dalam bentuk pangkat, caranya gini, 2-nya ditulis kemudian dikali 10 pangkat negatif ya, karena ini kan 0, kita pastikan langsung pangkatnya nanti negatif. Nah pangkat negatif berapa? Lihat yang di belakang koma ini ada berapa angka nih? 1, 2 ya, termasuk angka 2-nya loh ya. Berarti ini ya 2 kali 10 pangkat negatif 2. Paham? Lagi 0,0053. Nah, yang ditulis ini 53. Oke, dikali 10 pangkat negatif berapa gitu. Langsung aja dihitung. Berapa angka di belakang koma? Nih, 1, 2, 3, 4. Ada 4, berarti ya negatif 4. 0 yang di depan ini jangan dihitung ya. Yang dihitung hanya yang di belakangnya aja. Oke? Terus gimana kalau di sini bukan 0, misalnya menjadi 1,3. Nah, kalau 1,3 kita disuruh menulis bentuk pangkatnya ya. Ini menjadi 13 kali 10 pangkat min. Kenapa pangkatnya min atau negatif? Karena ini kan tadi ya, lagi-lagi karena ada koma. Pokoknya kalau ada koma itu berarti pangkatnya negatif. Nah, terus rumusnya sama. Kita hitung berapa angka di belakang koma. Nih hanya ada satu angka, yaitu angka 3. Berarti ya tulis negatif 1. Oke, lagi misalnya 3,456. Ini gimana nulisnya? Tulis semua angka ya. Karena ini bukan 0, berarti 3-nya ini harus ditulis ya. 3,456 kali 10 pangkat negatif. Ini yang dihitung tuh 2, 3. 3 gitu deh. Bisa ya diikutin ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Bagaimana kalau 10 pangkat negatif 5? Ya, kalau 10 pangkat negatif 5 itu menjadi gini. Kita tulisnya biasanya dimintanya dalam bentuk desimal. Karena ini kan pangkat negatif berarti dia pasti desimal. Nah, desimalnya berarti ya 0, nah berapa nolnya di belakang angka 1 nanti? Kayak tadi ya, nih 1, 2, karena ini 5, berarti kita tulis 5 angka di belakang koma. Tuh 2, 3, 4. Nah, angka yang terakhirnya harus angka di sini, angka 1. Gini. Oke, ya. Ini 0,00001. Itu kalau dikembalikan bener kan menjadi 1 kali 10 pangkat negatif nih. Tuh 2, 3, 4, 5. Tuh, jadi kembali lagi. Bener ya? Nah, 1 kali 10 pangkat negatif 5 itu boleh ditulis 10 pangkat negatif 5. Kesimpulannya, 10 pangkat negatif 5 itu bentuk desimalnya adalah 0,00001. Coba untuk angka yang lain, misalnya gini, 8 kali 10 pangkat negatif 6 gini. Nah, ini gimana caranya? Nah, berarti di sini dulu deh. Nanti ini kan negatif 6. Kesimpulannya ada 6 angka di belakang koma. Ya udah, berarti 0, gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, harus 6 kan? Angka yang terakhirnya ini ambil dari sini, 8 ini. Gini. Cek dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tuh ya. Jadi ini nulisnya 8 kali 10 pangkat negatif 6. Bolak-balik lagi sama. Paham ya? Kalau belum paham, coba bikin soal sendiri, dikerjakan sendiri. Nanti prinsipnya harus sama dengan punya Kasari ini. Ya? Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Wow, udah ganti ke bentuk akar. Nih kan ceritanya pangkat 0 sudah, pangkat negatif yang kayak gini bolak-balik ini sudah. Terus sekarang bentuk akar. Kalau bentuk akar, biasanya perintahnya kita disuruh menyederhanakan bentuk akar. Nah, akar 200 ini masih bisa disederhanakan. Cara menyederhanakannya gini, kita pecah. 200 itu menjadi berapa kali berapa? Kasari kepikiran 200 itu adalah 100 kali 2. Nah, kenapa kok 100 kali 2, Kak? Kok enggak 50 kali 4 misalnya? Kan 50 kali 4 juga 200. Nah, Kasari pilih yang bisa ditarik akar. Akar 100 itu berapa? Akar 100 itu kan 10.
ya kan? Berarti nulisnya 10 kali akar 2 berapa? Akar 2 itu tetap akar 2. Nah, kenapa kok akar 2-nya nggak dikeluarkan nilainya? Karena akar 2 itu tidak ada yang bulat. Akar 2 itu nilainya adalah 1, sekian gitu deh. Makanya ini tetap aja dalam bentuk akar. Kalau akar 100 itu kan hasilnya bulat 10 gitu ya. Nah, sehingga ini 10 kali akar 2 boleh ditulis langsung 10 akar 2. Ini dia. Oke, bagaimana dengan bentuk desimal 0,25 akar 0,25? Nah, sama 0,25-nya ini kita rubah menjadi bentuk kayak gini. 0,25 itu kan 25 per berapa? Nih, ada dua angka di belakang koma ya, berarti per 100. Nah, akar 25 per 100 itu boleh ditulis akar 25 per akar 100 ya. Akar 25 itu ada yaitu 5 per akar 100 itu ada yaitu 10 ya. Nah, 5 per 10 ini bisa kita sederhanakan jadi 1 per 2. Jadi akar dari 0,25 adalah setengah. Nah, setengah itu kan memang bentuk yang sudah paling sederhana. Biasanya memang ini perintahnya adalah sederhanakan bentuk akar berikut. Untuk yang nomor 9, selain disederhanakan juga harus dihitung. Gimana ini maksudnya? Akar 8 tambah akar 18 kurangi akar 32. Masing-masing kita pecah. Akar 8 itu boleh dari 4 kali 2 ya. Nah, akar 4 kali 2. Nah, kan 4 kali 2 kan 8. Terus yang 18 gini, tambah dulu ya karena di sini juga tambah. 18 itu bisa dari 9 kali 2, ya kan? Dikurangi. Nah, akar 32 itu bisa dari 16 kali 2. Gimana sih Kak Sari cara menentukan perkaliannya berapa? Ini sudah dibekali dengan sering latihan deh. Jadi kalau sering latihan nanti itu kita langsung kepikiran 32 itu jangan pakai 8 kali 4. Langsung aja 16 kali 2. Nanti kan akar 16 itu 4. Akarnya 2 itu tetap akar 2. Di sini nanti semuanya ada akar 2-nya gitu. Ya, nah kalau banyak latihan, sering latihan nanti jadi terampil memang hafal. Variasi soalnya itu nggak banyak, hanya itu tak itu aja ya. Nah, sekarang ini ya kita selesaikan nih, boleh di bawah sini ya, sama dengan akar 4 itu kan 2 dikali akar 2. Akar 2 itu ya tetap akar 2 gini. Langsung ya, ditambah akar 9-nya aja. Akar 9 adalah 3 kali akar 2 itu ya gini nulisnya, 3 akar 2. Dikurangi akar 16 adalah 4 ya, karena 4 kali 4 kan 16. Kali akar 2, ya tetap akar 2. Sehingga hasilnya ini 2 akar 2 tambah 3 akar 2 itu berapa? 2 tambah 3-nya aja, 5 ya. 5 akar 2 dikurangi 4 akar 2. 5 kurangi 4 adalah 1 ya. 1 akar 2. 1 akar 2 itu boleh ditulis akar 2 saja. Loh, Kak Sari, ini akar 2 ditambah akar 2. Nih ya, 2 akar 2 ditambah 3 akar 2 bukannya 5 akar 4 ya? Bukan ya. Ini seperti gini deh. 2 pensil, anggap aja gitu ya, ditambah 3 pensil. Ya, 2 pensil tambah 3 pensil kan 5 pensil. Nah, berarti 5 akar 2. Terus dikurangi 4 pensil. 5 pensil kurangi 4 pensil itu ya 1 pensil. Jadi akar 2-nya tuh ikut terus, nggak usah diapa-apakan. Tetap ya, 2 pensil tambah 3 pensil kurangi 4 pensil. Jawabannya 1 pensil. 1 pensil itu boleh ditulis akar 2-nya aja. Kan 1 ini kan tidak merubah apapun. 1 akar 2 itu artinya 1 kali akar 2. Akar 2 kalau dikalikan 1 itu ya tetap akar 2. Jadi bentuk sederhana dari operasi hitung ini adalah akar 2 saja. Wow, soalnya kayak gini, hasilnya ternyata simpel banget. Ya. Oke, lanjut ke soal nomor 10 sekarang ya. Aduh, ini agak coret-coretan, nggak apa-apa Kak Sari baca ulang. Ini gini, 0,00000081. Aku tulis ulang aja ya untuk nomor 10. Untuk nomor 10 soalnya diganti gini aja deh, Dek. Akar dari 0,000081. Yang ini nggak usah aja ya. Ini terlalu banyak malah nanti sulit ya. Kenapa? Karena perhatikan, kalau 0,000081 ini kita mau sederhanakan, caranya kan gini. Ini akar ya. Nah, di sini
kita rubah 0,000081 ini menjadi bentuk pecahan. Pecahannya adalah 81 per, lihat ada berapa banyak angka di belakang 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti gini, 1 diikuti 0-nya 6. Nah gitu, sehingga hasilnya adalah seperti akar 81 per akar, ini bacanya 1 juta ya, 1 juta. Gini. Nah ini gampang cara mengerjakannya, menjadi akar 81 itu kan 9 per akar 1 juta itu, kalau tadinya 0-nya 6 diakarkan, itu 0-nya menyusut menjadi separohnya ya. Nah separohnya 6 itu kan 3, berarti gini, 1 diikuti 0, 3 saja, menjadi 9 per 1000 itu boleh ditulis 0,009 gini. Ini Kak Sari ambil dari buku paket kita ya, contoh yang C di halaman 45. Oke, kalau tadi Kak Sari mau bikin soalnya banyak banget nolnya, ini nanti malah membingungkan. Nanti juga pas ujian kalian semestinya diberikan soal itu yang angkanya itu enak ditarik akar ya. Intinya kalau akar 1 juta itu menjadi 1000. Nanti kalau akar 10.000 gini ya. Nah, akar 10.000 ini kan nolnya 4. Berarti akarnya adalah 1, tersisalah nolnya 2. Pokoknya jadi separuhnya. Separuhnya 4 itu kan 2. Kalau di sini 6 menjadi 3 ya. Berarti nanti kalau misalnya 8, 1 diikuti nolnya tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nih, berapa tuh nyebutnya? Tek tek. Akar 100 juta. Akar 100 juta itu ya menjadi 1, nolnya menjadi berapa? Nah, setengahnya 8 atau separuhnya 8 atau dibuang separuh ya, alias dibuang 4. Tersisalah 1, nolnya 4 kayak gini. Cek di kalkulator ya, Dek ya, untuk kebenarannya. Oke. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 11. Di soal nomor 11 menjadi 4x pangkat negatif 2 per x pangkat negatif 3. Nah ini sudah gabungan antara perkalian, pembagian, dan bentuk pangkat negatif. Jadi sudah antar bab ini ceritanya. Langsung aja, caranya gini ya Dek ya. 4x pangkat negatif 2 itu kan dibagi dengan x pangkat negatif 3. Perhatikan, x dengan x ini basisnya sama. Kalau 4-nya sih tulis aja dulu ya. Nah, yang kita permasalahkan x-nya aja. Karena basisnya sudah sama dan dia dibagi, ingat pembagian itu nanti pangkatnya menjadi dikurang ya. Berarti ini nulisnya gini, negatif 2 dikurangi dengan, negatif 3. Kenapa Kak Sari pakai dalam kurung ya? Karena yang bawahnya ini juga negatif supaya tidak bentrok. Jadi negatif 2 dikurangi berapapun yang di bawahnya ini. Kalau dibagi kan memang dikurang ya. Nah ini boleh menulisnya menjadi gini, 4x pangkat negatif 2, ini ada kurang berdekatan dengan kurang, itu menjadi sebuah tanda tambah. Nah gini, tambah berapa? Tambah 3. Sehingga ini menjadi 4 X pangkat negatif 1 tambah negatif 2 tambah 3 adalah 1. Nulisnya 4X pangkat 1. Nah, pangkat 1 itu boleh nggak usah ditulis aja. Sehingga hasilnya 4X saja. Gini. Oke? Terakhir, untuk soal aplikasinya. Ini Kak Sari ambil yang ada di halaman 48. Nah, di halaman 48 untuk soal aplikasinya sebenarnya ada semuanya ini, Dek. Mulai dari nomor 8, 9, 10 sampai ke bawah itu soal nomor 12 ya. Dan semuanya sudah pernah Kak Sari bahas dong di video yang lain. Untuk kali ini, untuk mengingat-ingat aja, kita pilih yang di nomor 9 aja ya untuk soal aplikasinya. Nih, baca tantangan. Pada sebuah pabrik kertas HVS dilakukan pengemasan kertas per rim. 1 rim itu sama dengan 500 lembar. Jumlah pesanan yang harus dipenuhi pabrik tersebut tiap harinya adalah 30 karton box dengan masing-masing karton box berisi 30 rim kertas. Pertanyaannya, berapakah rim kertas HVS yang harus diproduksi dalam 1 bulan? 1 bulannya ditentukan 30 hari. Berarti dengan kata lain, berapakah banyaknya rim kertas HVS yang harus diproduksi dalam 30 hari kayak gitu ya. Nah, karena di sini nanti satuannya rim, untuk yang 500 lembarnya ini nggak usah kita pakai, nggak usah dirubah ke dalam satuan lembar. Jadi satuannya tetap rim saja. Ya udah, langsung kita lihat di sini.
Satu hari itu membutuhkan mencetak 30 karton. Nah, setiap karton tadi berisi 30 rim. Berarti ya langsung aja 30 karton dikali dengan 30 rim tiap kartonnya kan. Nah, ini masih dalam satu hari kan. Nih, satu hari, tiap harinya berarti satu hari. Nah, kita tadi ditanyanya dalam berapa hari? Dalam satu bulan. Satu bulannya 30 hari, ya langsung dikalikan lagi dalam 30 hari gitu. Sama dengan berarti tinggal 30 kali 30 kali 30. 3 kali 3 9. 9 kali 3 27. Nolnya ada 1 2 3. Berarti 27. 27 apa? 27.000 apa? 27.000 rim per harinya gitu. Gini aja sebenarnya ya. Asal paham maksud soalnya, mengerjakannya seperti ini. Terus 500 lembarnya buat apa, Kak? Ini buat kalau kita ditanya, nah berapa lembar kertas seluruhnya yang harus dicetak setiap dalam 30 hari itu. Baru ini nanti 27.000-nya kita kalikan dengan 500 lembar. Tapi tadi seperti kata Kak Sari, karena di sini mintanya adalah dalam satuan rim, berarti udah ini aja 27.000 rim per hari. Kok per hari? Per 30 hari. Ya udah langsung aja ya 27.000 rim gitu aja. Jadi yang harus dicetak dalam 30 hari adalah sebanyak 27.000 rim kertas HVS. Jangan pakai perharinya lagi. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke subbab yang berikutnya, yaitu subbab yang tidak ada di buku paket kalian tetapi pasti dan sering muncul pada ujian, yaitu ini, merasionalkan bentuk akar. Maksudnya gimana sih? Intinya gini deh, akar itu tidak boleh berperan sebagai penyebut, dia harus berupa bukan pecahan. Jadi kalau masih pecahan gini, bawahnya itu masih berupa akar, ini harus dirubah, akarnya itu harus naik ke atas. Nah, cara naik ke atasnya itulah yang disebut dengan merasionalkan. Bahasanya Kak Sari kayak gitu ya, Dek ya. Mohon maaf kalau pengertiannya nanti berbeda dengan yang di kelas atau di sekolah. Tapi intinya gitu. Merasionalkan bentuk akar itu nanti bawahnya itu tidak boleh ada akar lagi. Kalau ini kan soalnya masih ada ya, per akar 6, per akar 3, per 4 akar 10 ya kan. Nah, ini masih ada akar-akarnya di bawah. Inilah yang harus kita rubah. Cara merubahnya gini, langsung aja ke contoh soalnya. 2 per akar 6 ini menjadi, kita tulis ulang, 2 per akar 6 dikali. Nah, karena bawahnya ini akar 6, kita kalikan juga akar 6. Ini namanya akar sekawan ya, harus yang sama. Kalau di soalnya akar 6 berarti ya dikalinya akar 6 per akar 6. Kalau nanti di sini akar 7 berarti ya akar 7 per akar 7 gitu. Sehingga ini hasilnya 2 kali akar 6 dulu. 2 kali akar 6 itu ya 2 akar 6 per ini akar 6-nya kali akar 6. Akar 6 kali akar 6 itu kan akar 36. Akar 36 berapa, Dek? 6 ya. Sehingga ini boleh ditulis 2 akar 6 per 6. Nah, ini nanti kalau kita sederhanakan sudah nggak ada akar lagi di bawah sini. Hanya menjadi gini, 2 sama 6 nih sama-sama dibagi 2. Di sini jadi 1, di sini jadi 3. Nulisnya 1 per 3 akar 6. Selesai. Ya, nah akar 6-nya ini sudah naik pangkat sekarang. Dia tidak berada di bawahnya per lagi. Ini 1 per 3 akar 6 nih kalau mau ditulis kayak gini juga boleh. 1 kali akar 6 itu akar 6. Langsung per 3. Tuh, sekarang akar 6-nya kelihatan jelas ya. Tadinya dia berada di bawah menjadi berada di atas. Inilah yang dimaksud merasionalkan. Oke, tapi bukan berarti dibalik. Hati-hati ya, di sini angkanya 2 loh. Ini jadinya per 3 loh. Nggak boleh ujuk-ujuk 2 per akar 6 menjadi akar 6 per 2. Ya jelas salah. Karena jawabannya adalah akar 6 per 3. Ya, prosesnya seperti ini. Lagi, contoh soal yang kedua, akar 2 per akar 3. Tulis aja dulu soalnya, akar 2 per akar 3 dikali, karena bawahnya ini akar 3, kita fokusnya ke bawahnya ini ya. Akar 3 berarti kalinya juga akar 3 per akar 3, kayak gitu. Sekarang tinggal dikalikan, atas kali atas, bawah kali bawah. Akar 2 kali akar 3, boleh dalamnya langsung dikalikan. 2 kali 3, 6, berarti akar 6 per ini akar 3 kali akar 3, dalamnya yang dikalikan ya. 3 kali 3 kan 9 ya, berarti akar 9.
9. Nah, sama dengan akar 6 itu berapa? Nggak ada. Ya udah, biarin tetap akar 6. Kalau akar 9 ada nggak? Ada. Akar 9 adalah 3. Nah, jadi akar 2 per akar 3 jawabannya adalah akar 6 per 3. Sama lagi, ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, seperti kita waktu di SD kelas 1 ya, 1 tambah 3 sama dengan 4. Terus ada soal lagi, 2 tambah 2 sama dengan 4. Loh kok sama? Ya nggak apa-apa, dua-duanya kebetulan jawabannya sama, tapi soalnya berbeda. Ini melenceng dikit ya, buat seru-seruan aja, maksudnya biar nggak sepaneng. Kalian kalau belajar materi kelas 9 bab 1 itu seneng atau pusing? Menurut Kak Sari ya, kalau yang bab 1 itu masih menyenangkan. Yang bikin pusing itu yang sudah melibatkan gambar kurva ya, terutamanya di bab kedua tuh, persamaan dan fungsi kuadrat. Bener nggak? Itu kalau disuruh bikin gambar grafik ya, kurvanya terbuka ke atas atau terbuka ke bawah, itu paling memusingkan buat Kak Sari loh ya. Kalau buat kalian yang pinter-pinter ini semestinya sih enggak. Tapi apapun itu, mau dia tingkat kesulitannya agak tinggi atau kita suka atau enggak, itu tetap harus dikuasai. Tugas kita kan hanya menguasai, nggak harus curhat aku nggak suka ini jadi aku nggak mengerjakan yang ini. Ya jangan dipilih-pilih ya Dek ya, kerjakan aja semua, habisin. Lanjut ke contoh soal yang ketiga. Gini, 100 per 4 akar 10. Kayak tadi, tulis dulu soalnya. 100 per 4 akar 10. Nah, di sini karena ini ada akar 10, berarti kita fokus kalikan aja lagi dengan akar 10 per akar 10. Ya, sama dengan yuk atas kali atas, bawah kali bawah. 100 kali akar 10 itu ya 100 akar 10 per 4 akar 10 kali akar 10. 4-nya tulis dulu. Nah, ini akar 10 kali akar 10 adalah akar 100. Sama dengan 100 akar 10, boleh ditulis ulang, per ini Dek, 4 kali akar 100. Akar 100 itu kan 10 ya, karena 10 kali 10 itu 100. Jadi 4 kali 10 berapa? Ya 40. Sama dengan ini 100 sama 40 nya boleh disederhanakan ya, tinggal 10 bagi 4. 10 bagi 4 adalah 2,5 ya, atau 2,5 ya, boleh 2,5. Terus ada akar 10 nya, gini juga boleh. Mau ditulis 10 per 4 akar 10 juga boleh. Mau ini disederhanakan ya, sama-sama dibagi 2 boleh ya, 5 per 2 akar 10, gini juga boleh. Bebas lah, pokoknya sekarang sudah tidak ada akar di bawah lagi, udah bener berarti gitu. Lagi soal berikutnya, akar 5 per akar 5 kurangi akar 3. Langkah pertama, tulis ulang soalnya. Akar 5 kurangi akar 3 dikali berapa? Ingat, kalau bawahnya ada 2 akar gini, cara merasionalkannya kita kali dengan akar sekawannya. Akar sekawan dari akar 5 kurangi akar 3 itu adalah akar 5 tambah akar 3. Jadi tandanya harus berganti. Kalau di sini negatif, ini jadi positif. Nah, kalau bawahnya harus sama, akar 5 tambah akar 3. Kenapa sih kok gini? Karena ini kan kalau atas dengan bawah itu sama, kalau kita bagi ya, sesuatu dibagi sesuatu, kalau dia sama itu kan hasilnya 1. Berapapun kalau dikali 1 kan hasilnya tetap atau tidak berubah gitu loh. Nah, ini kita pakai hanya untuk merasionalkan aja ya. Kalau nilainya sih tetap, tapi nanti hanya berubah bentuk aja. Langsung nih, atas kali atas, bawah kali bawah. Kalau ada bentuk kayak gini, mengalikannya kayak gini deh, akar 5-nya kita tulis, terus pakai bantuan dalam kurung. Nah, ini kita tulis ulang, akar 5 tambah akar 3, gitu aja. Nah, baru bawahnya per. Kalau di sini negatif, ini positif, cara mengalikannya itu gampang. Yang angkanya sama aja yang dikalikan. Nih, akar 5 kali akar 5. Akar 5 kali akar 5 adalah akar 25. Terus negatif kali positif, tentu saja negatif. Nah, sekarang ini sama lagi nih, akar 3 kali akar 3. Akar 3 kali akar 3 adalah akar 9. Oke, yuk sama dengan, ini tulis ulang, akar 5 dalam kurung akar 5 plus akar 3 per, ini akar 25 itu ada loh, akar 25 adalah 5 ya, berarti 5 dikurangi akar 9 juga ada loh, akar 9 adalah 3. Nah, sehingga hasilnya nih hampir jadi, tinggal 5 kurangi 3 aja, nanti kita tulis atasnya tetap akar 5 dalam kurung akar 5 plus akar 3
nah 5 kurangi 3 adalah 2. Dah gini ya, terlihat kan di bawah sudah tidak ada akar lagi, padahal soal aslinya adalah ada akarnya. Gitu deh. Nah ini berapa sih nilainya? Nggak usah dipikirin, pokoknya ini udah bentuk sederhananya aja, udah bentuk rasionalnya. Kalau mau ini bisa kita jadikan bilangan ya, tapi koma-komaan semua gitu ya deh ya. Ya udahlah, pokoknya nanti di jawaban pasti ada yang kayak gini. Ya, atau kalau esai ya pasti udah betul kayak gini. Oke, lanjut ke soal yang terakhir ini. 4/2 kurangi akar 3. Langkah pertama tentu saja tulis ulang dulu soalnya, dikalikan. Nah ini tidak seperti yang di sini tadi ya, 4 akar 10 kita pakainya akar 10 per akar 10, boleh kayak gitu, karena ini kan nggak ada tambah kurang, ini adalah perkalian. Nah kalau di sini kan kurang, pengurangan. Kalau pengurangan berarti pengalinya harus kayak gini, 2 tambah akar 3 per 2 tambah akar 3 gitu deh. Hati-hati ya, bedanya 4 akar 10 dengan 2 kurangi akar 3. Kalau 4 akar 10 tadi angka 4 nya ini boleh nggak diikutkan, tapi kalau 2 kurangi akar 3, angka 2 nya harus diikutkan dan tandanya harus diganti. Ini negatif harus menjadi positif. Sekarang tinggal kita hitung, 4 kali 2 tambah akar 3 kayak tadi, minta bantuan dalam kurung, langsung ditulis gini. Oke, nanti aja kalau mau membuka kurungnya nanti aja belakangan, enggak dibuka juga nggak apa-apa kurungnya. Nah sekarang ini kan sudah ada tanda yang berbeda, kalau gitu yang dikalikan yang sama aja, 2 kali 2 tentu saja 4, negatif kali positif, negatif. Nah sekarang akar 3 kali akar 3 tentu saja akar 9, bukan 9 tapi akar 9. Oke, sama dengan yuk 4 kali 2 tambah akar 3, boleh tulis dulu deh gini biar nggak bikin ribet. Yang kita hitung yang bawah dulu, 4-nya ditulis dikurangi akar 9, akar 9 adalah 3. Nah ya kan, nah nanti kita hitung 4 kurangi 3, 1, berarti nih 4 dalam kurung 2 tambah akar 3 per 1. Kalau per 1 itu boleh nggak usah ditulis. Nah jadi jawabannya ini aja, 4 kali 2 tambah akar 3. Nah kalau mau dibuka kurungnya boleh sampai sini, 4 kali 2 adalah 8, 4 kali positif akar 3 adalah positif 4 akar 3. Seandainya A, B, C, D ya, kalau nggak ada pilihan yang di atas ini, pasti pilihannya yang di bawah sini. Kadang-kadang yang ditulis juga kebalik ini, 4 akar 3 dulu baru ditambah 8. Ini tiga-tiganya ini sama aja ya, bentuk soalnya bentuk penulisannya aja yang berbeda, nilainya semuanya sama gitu deh. Oke, udah ya selesai nih subbab tambahannya. Sekarang ke subbab yang terakhir, ini notasi ilmiah atau disebut dengan bentuk baku. Di pengantar Kasari di awal video tadi, ini Kasari bilang ini adalah subbab yang paling mudah. Memang mudah ya, wajib dapat nilai 100 untuk notasi ilmiah dan atau bentuk baku ini. Oke, contoh soalnya udah kusiapkan dong kayak gini. Untuk subbab notasi ilmiah atau bentuk baku, biasanya kita itu disuruh merubah dari, nah ini sudah bentuk ilmiahnya atau bentuk bakunya ke dalam bentuk biasa, atau kebalikannya. Di sini ini masih bentuk biasa, nomor 6 dan 7 dan 8 ini disuruh merubah ke dalam bentuk bakunya, atau nanti kita dikasih soal yang keliru disuruh membenarkannya kayak gitu. Dan yang terakhir nanti ada soal aplikasinya. Intinya langsung aja kita kerjakan satu persatu dulu sebagai pengingat ya. Nomor 1, 1,92 kali 10 pangkat 12. Ini biasanya disuruh menyebutkan kalau tanpa bentuk perpangkatan itu gimana hasilnya. Caranya ini boleh kita salin dulu, 1,92 nya tulis dikali, nah 10 pangkat 12 itu adalah angka 1 diikuti dengan berapa nol di belakangnya. Lihat pangkatnya, karena dia pangkat 12 berarti ya diikuti 12 nol. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 gitu. Nah sekarang deh, ini kan masih koma ya, 1,92. Kalau kita mau menulisnya tanpa koma, gini lihat, di belakang
belakang koma ini ada 2 angka. Kalau gitu ambilkan dari nolnya ini juga 2. Nah, gini. Sekarang ini 1,92-nya kalau 0 di sini sudah dicoret, boleh ditulis 192 aja tanpa koma. Terus diikuti nolnya berapa ini? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Baru kasih titik. Titiknya setiap 3 nol ya. Nah, gini. 1920 000 ini bentuk biasanya. Kalau yang di sini tadi adalah bentuk bakunya atau notasi ilmiahnya. Gitu ya caranya. Lagi nomor 2, 1,135 kali 10 pangkat 18. Ya udah, tulis dulu 1,135 kali 10 pangkat 18 itu angka 1 diikuti dengan 18 nol. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. Wow. Nah, sekarang kita mau menghilangkan komanya ini. Lihat ada berapa angka di belakang koma. 1 2 3. Berarti kita bunuh atau mohon maaf. Berarti kita coret ya 3 0 di sini. 1 2 3. Maaf sih Dek, bercanda ya, bercanda. Ya udah, tadinya kan ini nolnya ada 18 ya, dicoret 3, berarti nolnya menjadi 15. Nah, sekarang ini udah tanpa koma. 1135 diikuti nolnya 15. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Kasih titik. Tek 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 tek. Nah, kayak gitu jawabannya ya, pasti bener. Sip. Nomor 3, 1,27 kali 10 pangkat 7. Tulis dulu. Buat berhati-hati kayak gini ya. Satunya diikuti nolnya 7. 1 2 3 4 5 6 7. Nah, sekarang kita mau menukar yang di belakang koma ini dengan 0. 1 2. Berarti ini 1 2. Tadinya nolnya ada 7, tersisalah 5. Berarti nulisnya 127 diikuti nolnya 5. Gampang nggak? Gampang. Siapa yang bilang susah? Sini, angkat tangan. Nanti Kak Sari bantu ya. Mana sih yang bikin susah? Oke, nomor 4, 16 kali 10 pangkat negatif. Nah, sekarang sudah pangkatnya negatif. Cara mudahnya kayak gini. Kita rubah dulu aja. Ini 10 pangkat negatif 3 itu menjadi pangkat positif. 16-nya ditulis dikali 10 pangkat negatif 3 itu menjadi gini deh, 1 per 10 pangkat 3. Bener kan? Ini seperti pembahasan kita yang sebelumnya. Nah, sekarang 16 dikali 1 per 10 pangkat 3 itu boleh ditulis 16 dikali 1 per 10 pangkat 3 itu adalah 1 diikuti nolnya ada 3. Tuh 2, 3. Nah, gini. Nah, terus 16 dikali 1 per 1000 itu kan seperti 16-nya kali 1 aja. 16 kali 1 ya 16 per 1000 ya per 1000. Nah, ini hampir selesai. 16 per 1000 kalau dijadikan bentuk desimal adalah, lihat di sini kan ada 3 angka di belakang 3 angka ya, atau 3 nol ya. Tuh 2 3. Kalau dihitung sama angka satunya ini berarti ada 4. 1, 2, 3, 4. Maka sini sediakan 4 tempat juga. 1, 2, 3, 4. Nah, yang paling belakang tulis angka 6. Kemudian angka 1. Kalau udah nggak ada angka lagi dari sini, kasih 0. Gini. Terus komanya di sini. Jadi 16 per 1000 adalah 0,016. Ini jawabannya. Gimana? Kita latihan lagi ya. Untuk yang 0,16 kali 10 pangkat negatif 3. Sama kayak tadi. 0,16-nya tulis dulu. Ini 10 pangkat negatif 3-nya menjadi 1 per 10 pangkat 3 gitu ya. Sama dengan 0,16-nya tulis dulu aja nggak apa-apa. Kali 1 per 10 pangkat 3 itu 1 per 1000. Nah, sekarang ini deh, ini kan masih bentuk desimal juga. Kalau bentuk desimal itu enaknya kita rubah menjadi bentuk pecahan juga. 0,16 itu pecahannya adalah 16 per, ini ada 2 angka di belakang koma, berarti ya 100. Gitu ya, dikali dengan 1 per ini 1000. Nah, sekarang ini boleh atas kali atas, bawah kali bawah. 16 kali 1 adalah 16 per 100 kali 1000 adalah 100.000. Ya, 1 nolnya 5. Tuh 2 3 4 5 tuh.
Nah, sekarang 16/100.000 ini caranya hitung yang di sini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 posisi ya. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6. Kita juga bikin 6. Yang paling belakang tulis untuk angka 1 dan 6. 6 terus 1. Berikutnya kasih 0 terus aja sampai habis. Terus komanya di sini. Dah, jadi 16/100.000 adalah 0,000016. Gitu jawabnya. Oke. Nah, sekarang lanjut untuk yang soal nomor 6. Ini sudah bentuk bilangan biasa. Pasti disuruh merubah ke dalam bentuk baku atau notasi ilmiahnya. Gini, cara paling gampangnya itu gini, Dek. Ini kan yang ada angka adalah 6 dan 6 dan 7. Selebihnya kan 0. Berarti 6, 6, 7-nya ini kita tulis menjadi 6,67. Bentuk ilmiah itu mengharuskan di depan koma ini hanya ada satu angka, nggak boleh ada dua angka ya. Jadi 66,7 itu nggak boleh, bolehnya hanya 6,67. Kemudian dikali 10 pangkat negatif. Kok tahu kalau negatif, Kak? Karena ini kan desimal 0, seperti tadi ya. Kalau 0, di sini pangkatnya harus langsung negatif. Nah, pangkat berapa? Lihat di sini. Tadi kan batasnya kan 667 sudah kita tulis, berarti tersisalah tuh 2, 3, berarti pangkat negatif 3. Gini jawabnya. Oke, coba yang miripan kayak nomor 6 nih langsung ke nomor 8. Tapi ini ada negatifnya, nggak masalah. Negatifnya kita tulis dulu. Kemudian angkanya kan 1, 2, 3. Berarti nulisnya gini, 1,23. Oke, dikali 10 pangkat negatif. Kenapa negatif? Karena dia 0, nah tadi batasnya kan 1, 2, 3, berarti di sini. Kemudian yang kita hitung yang depannya aja nih. Tuh 2, 3, 4, berarti pangkat negatif 4. Gini. Nah, bagaimana kalau bukan 0, kalau bukan 0, berarti nanti ini pangkatnya positif ya. Tulisnya kayak gini. Ini kan ada angka 6, 7 dan 8. Berarti kita tulis 6,78 kayak gitu. Nah, terus kali 10 pangkat berapa? Kalau model yang kayak gini, Dek, kita memisahkannya itu dari 6, dari sini. Ya, terus dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, berarti ya pangkat 7. Gampang kan? Mudah-mudahan ya. Nah, terus kalau yang nomor 9, nah ini perintahnya apa? Kalau perintahnya disuruh merubah ke dalam bentuk baku yang benar, ini caranya gini. Di sini kan 7125, itu masih salah. Kenapa? Karena bentuk baku itu tidak boleh ribuan, bolehnya adalah satuan. Berarti dari 7125 ini kita rubah menjadi 7,125 kali 10. Pangkat berapa? Tentu saja pangkatnya berubah. Kalau tadinya dia pangkat negatif 16, karena di sini tiba-tiba muncul 3 angka di belakang koma, menjadi pangkat negatif 16 tambah 3. Berapa jadinya? Sama dengan 7,125 kali 10 pangkat negatif 13. Kayak gini. Banyakin latihan soal atau cek pembahasannya Kak Sari, atau boleh cek di pembahasan video yang lain yang kamu suka. Intinya untuk soal notasi ilmiah itu tidak sulit, hanya memindah-mindah koma aja, meletakkan pangkat-pangkatnya aja ya dia. Kak Sari sudah pernah bikin satu video khusus membahas tentang notasi ilmiah, dan itu triknya hanya dalam 3 detik sudah selesai, atau 7 detik lah, nggak sampai 1 menit, satu soal udah selesai. Itu kalian bisa pelajari dari sana. Gampang banget, janji gampang banget, nggak sesulit yang di sini. Kenapa yang ini sepertinya sulit? Karena sudah terlalu banyak. Nah, ini kan namanya juga mereview, ada banyak yang perlu kalian ingat ya Dek ya. Nah, buat kalian yang mau lihat videonya Kak Sari itu yang khusus bahas tentang notasi ilmiah, dan itu gampang banget, boleh minta di kolom komentar. Kak Sari aku minta linknya yang tentang notasi ilmiah aja gitu ya. Nanti akan Kak Sari bantu carikan. Sisihkan waktu di sana, paling videonya hanya 5 menit, dan itu kalian akan jadi tambah paham. Ya gitu. Oke. Nah, sekarang terakhir untuk soal nomor 10, soal aplikasi untuk notasi ilmiah. Ini aku sudah carikan yang di halaman 56. Coba kita cek ya. Halaman 56. Nah, yang di sini.
Nah ini ya, yang aplikasinya boleh yang dari nomor 7 ini soal cerita tentang planet Jupiter dan bumi. Kemudian nomor 8 ini tentang massa bumi ya. Kemudian nomor 10 ini juga boleh ya. Ini semua sudah Kak Sari bahas di video yang lain juga. Nah kali ini mau mengingatkan aja untuk yang mana ya Dek ya, yang ini deh ya, yang nomor 8 ini, meskipun sudah ada jawabannya ini. Oke, kita ingat-ingat dari mana jawaban ini. Caranya langsung aja kita baca. Massa bumi adalah 59721900000000000 kilogram. Wah, nolnya ada banyak pokoknya. Perintahnya tuliskan dalam bentuk baku. Nah, bagaimana bisa dapat jawaban di sini? Nih, udah Kak Sari salin ya. 5972190 diikuti 15 kilogram. Ini cara menuliskan dalam notasi ilmiah atau bentuk bakunya. Ini kita ambil yang bukan nilainya 0 nih ya, 5972119 itu kan. Nulis dulu 5972119. Terus ingat dikasih koma paling depan sini. Jadinya 5 koma gitu, dikali 10 pangkat negatif atau positif. Positif ya, karena ini bukan 0, nah positif berapa, lihatnya ini tadi kan 5 koma, berarti batasnya ada di sini. Terus dihitung deh, ini ada berapa bilangan ya, setiap satu titiknya kan 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Berarti gini, 5,97219 kali 10 pangkat 21 kilogram. Inilah massanya bumi. Kita cocokin. Jeng-jeng, sama ya, 5,97219 kali 10 pangkat 21 kilogram, kayak gitu. Oke, nanti soal aplikasi lainnya nggak jauh-jauh dari kayak gini aja kalau notasi ilmiah itu ya. Misalnya nanti ukuran bakteri, kalau ukuran bakteri itu karena dia kecil banget, semestinya sih 0,0, gitu ya, jadi pangkatnya negatif. Kalau untuk planet-planet ya pasti pangkatnya positif ya, karena planet itu kan berat banget, kayak gitu. Oke, nah sudah ya Kak Sari, sudahin dulu berapa menit nih kita belajarnya. Wow, hampir 1,5 jam loh. Ini yang baru bab 1 aja ya. Nanti kita lanjut ke bab 2 dan bab 3-nya tentu saja di video yang lain. Mudah-mudahan kamu kebantu ya Dek ya dengan video ini. Mohon maaf kalau kesannya Kak Sari kayak yang buru-buru gitu ya.